Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada, dan adik-adik seluruhnya peserta kajian intensif virtual tingkat kuliah yang saya muliakan. Puja, puji, serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini sebetulnya sudah hari Senin, Mas Bur, bukan hari Ahad. Karena dalam Islam hari itu dimulai ketika matahari terbenam. Ya. Siap, jadi kita sekarang sudah masuk hari Senin, bukan hari Ahad lagi. Nanti kalau anaknya lahir sudah habis maghrib, itu sudah hari Senin ngitungnya untuk akikoh. Gitu. Jadi kita bukan orang Jawa tadi, sebenarnya itu kalender Islam, karena zaman Sultan Agung kemudian disesuaikan dengan kalender Islam. Memang Jawa, maka bulan Ramadan diganti jadi sasi poso dan seterusnya itu. Nah, saya tidak melihat, karena saya pakai HP bukan pakai laptop, saya tidak melihat peserta ini. Yang saya lihat cuma kamera dan Mas Pur yang moderator ya. Ya, itu. Jadi memang agak repot ngomong dalam konteks ini, beda dengan kalau kita ngomong offline ya. Kita lebih bebas, lebih ini karena tahu yang dihadapi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang saya hormati, saya diberi amanah untuk menyampaikan tentang keluarga yang Islami tentu saja. Saya nggak tahu kenapa saya yang harus ditunjuk. Mungkin saya sudah agak sempurna keluarga saya. Ya, saya usianya 61 tahun. Usia saya 61 tahun. Kemudian saya sudah menikah sejak Desember 86. Saya sudah punya anak 6. Itu. Anak saya yang terakhir, yang nomor 6 sudah semester 5. Mau semester 6 ini, kelahiran tahun 2000. Anak saya yang nikah sudah 4, cucu saya hampir 8, hampir 9. Gitu. Jadi saya sudah lengkap untuk bercerita tentang keluarga. Dan nanti banyak cerita saja, konsepnya tidak terlalu ilmiah. Karena ilmiah itu bicara yang mudah dengan bahasa yang sulit dipahami. Jadi bahasanya bahasa realistis saja, konsepnya kita pahami, tapi ya kita agak sifatnya itu yang enteng-entengan saja. Karena saya nggak tahu forumnya, ini forum yang bagaimana. Jamaahnya yang bagaimana, saya juga nggak paham, karena nggak kelihatan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, materi yang pertama, karena ada 8 materi yang harus saya sampaikan, saya ingin bicara yang umum saja dulu. Umum saja dulu. Yakni ketika manusia, seorang yang beriman, ketika diajak bicara tentang masa depan, tentang cita-cita, tentang harapan, itu oleh Allah dikritik langsung dalam surat Al-Baqarah ayat 200. Bahwa tidak seluruhnya umat Islam itu meskipun sudah haji, meskipun sudah di depan Ka'bah, meskipun sudah berdoa di tanah suci, tapi ternyata ketika memandang masa depan masih salah. Itu. Wa minan nasi mayaqulu rabbana atina fid dunya wa ma fil akhirati min khalaq itu. Dan orang itu ketika sudah menyelesaikan ibadah haji, ketika berdoa yang diminta, ya Tuhanku, berilah aku dunia. Dan dia di akhirat tidak akan mendapat apa-apa itu. Jadi banyak orang yang ketika meminta kepada Allah, berdoa, bercita-cita, ternyata yang
diminta sekedar urusan dunia. Hanya dunia saja, kuantitas tanpa nilai. Itu. Entah itu baik atau buruk. Nah, makanya ayat 201 Allah meluruskan faminhum mayyaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, jadi kalau kita minta itu ya yang cerdas itu loh. Ya minta dunia yang hasanah. Kalau tadi ayat 200 kan hanya dunia saja. Hasanah saja tidak. Nah, ya kita minta dunia yang baik. Dan juga akhirat yang baik. Dan juga dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, ini artinya apa? Kalau kita kaitkan dengan surat Al-Hasr ayat 18 yang insya Allah kita juga sudah banyak yang hafal. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaknya setiap pribadi memperhatikan apa yang telah diperbuat hari ini untuk hari esok. Untuk ke depan, untuk yang akan datang. Dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya apa? Secara garis besar bahwa ketika kita diajak bicara tentang masa depan, tentang yang akan datang, tentang hari esok, ya tadi dikaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 201 tadi. Ada hari esok sebelum mati, duniawi, dan hari esok sesudah mati. Nah, jadi kita terutama yang muda-muda itu yang masih berhak mendapat cita-cita yang tinggi, itu hendaknya kalau bercita-cita itu ada dua. Ya dunia yang baik dan akhirat yang baik. Masa depan sebelum mati dan masa depan sesudah mati. Kenapa ini perlu saya luruskan? Nanti ini dalam rumah tangga konteksnya ke sini. Konteksnya adalah untuk sukses dunia dan akhirat. Bukan hanya sukses duniawi saja atau hanya sukses ukhrawi saja. Itu cara pandang kita begitu. Coba, apakah kita sudah bisa begitu? Coba, yang muda-muda kalau diajak bicara tentang masa depan, ketika kuliah di UGM, di UNY, di mana yang rajin, yang tekun, supaya kamu lulus dengan baik demi masa depan kamu, anak-anak. Kira-kira yang dimaksud masa depan itu masa depan sebelum mati apa sesudah mati kira-kira? Jadi kita dari keluarga kita, dari sekolah kita, dari referensi kita, kebanyakan kalau bicara masa depan ya hanya sebelum mati. Ya, kalau orang Jawa bilang sebelum mati itu simbolnya bayaran. Akhirat itu simbolnya ganjaran itu. Nah, kira-kira kalau kita nanti sudah bekerja atau bapak-bapak ibu yang sudah aktif bekerja, usia-usia produktif, ketika berangkat kerja yang terpikir ganjaran apa bayaran kira-kira? Kalau besok cari mantu tuh cari mantu yang pinter golek ganjaran apa yang pinter golek bayaran kira-kira? Atau mas-mas, bapak-bapak sebagai laki-laki, sebagai suami dan bapak, ketika dituntut oleh keluarga supaya membuatkan tempat tinggal yang nyaman, rumah yang baik, kira-kira yang dipikirkan membuatkan rumah keluarga untuk rumah yang pasti akan ditinggalkan, apa rumah yang pasti akan ditinggali selamanya kira-kira? Mas Pur, kira-kira gimana? Besok kalau sudah nikah belum Mas Pur? Proses, Tat. Mohon doanya, Tat. Besok misalnya loh, ketika istrinya, anak-anaknya menuntut, Pak, mosok kita itu begini, dibuatkan rumah yang layak, yang memadai. Kira-kira yang dipikirkan rumah yang pasti akan ditinggalkan, apa yang pasti akan ditinggali selamanya kira-kira? Yang kalau saya langsung terpikir yang bakal ditinggalkan, Tat. Nah ya itu. Kebanyakan kita kan masih cara pandang kita kan itu. Nah, ini perlu kita luruskan, kita perlu luruskan. Jadi nasib kita itu ada dua, nasib sebelum mati dan nasib sesudah mati. Bahkan kalau kita bicara tentang nilainya, masa depan sebelum mati itu kan hanya sifatnya mungkin. Masa depan sesudah mati itu sifatnya pasti. Nah, maka seorang muslim dituntut untuk minimal bersikap adil. Gitu. Adil. Minimal tidak dzalimu li nafsih, tidak menganiaya diri sendiri. Nah, di antara sikap adil adalah
mensikapi sesuatu sesuai dengan sifatnya. Nah, dalam konteks masa depan itu bagaimana mensikapi masa depan sebelum mati dan bagaimana mensikapi masa depan sesudah mati. Jadi kita itu harus cerdas dalam menentukan sikap. Bagaimana mensikapi dunia yang mungkin dan bagaimana mensikapi akhirat yang pasti. Kalau kita mempunyai keyakinan walal akhiratu khairul wal akhiratu khairu wa baqa atau wal akhiratu khairul laka minal ula itu, bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia, wal akhiratu khairu wa baqa, bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Berarti bagaimana mensikapi akhirat yang lebih abadi dan bagaimana mensikapi dunia yang mungkin itu. Nah, maka dalam surat Al-Qasas, surat nomor 28 ayat 77, Allah memberikan bimbingan bagaimana bersikap adil. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minat dunya. Kita disuruh sungguh-sungguh mencari akhirat yang pasti, tapi jangan melupakan dunia yang mungkin. Ya, kejar yang pasti, jangan melupakan yang mungkin. Ya, tadi golek ganjaran ralali nompo bayaran orang Jawa. Sing penting urip sepisan iki ganjarane kathah, bayarane turah. Tabungane dolar karo dinar itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu paling lagi itu ganjarane kathah, bayarannya turah, tabungannya dolar karo dinar. Ya, dunia itu mungkin, akhirat itu pasti. Apapun yang belum terjadi sekarang sampai mati itu baru kemungkinan-kemungkinan itu. Makanya mahasiswa belum tentu jadi sarjana itu. Orang pacaran belum tentu nikah dengan pacarnya. Yang menikah dengan pacarnya belum tentu harmonis rumah tangganya kan begitu. Menabung untuk hari tua kadang-kadang belum tua sudah mati. Atau belum mati hidupnya komplikasi. Jadi dunia itu serba mungkin. Tapi kalau namanya mati, pasti. Adanya surga dan neraka itu pasti. Di surga bahagia itu pasti. Di neraka menderita itu pasti. Jadi orang kaya bahagia itu mungkin. Jadi orang miskin menderita itu hanya mungkin. Nah, jadi logikanya tadi Allah menyuruh surat Al-Qasas 77 untuk mengejar yang pasti tapi tidak boleh melupakan yang mungkin. Allah kasih catatan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Jadi meskipun orientasi kita akhirat, tapi kita dilarang atau haram mengabaikan dunia. Ya kalau mahasiswa muslim ya ngajilah yang serius, jangan dilupakan kuliahnya kan begitu seharusnya. Jangan sampai ngajinya ra serius, kuliahnya ra rampung-rampung, itu kan ente-entean itu. Jadi ngaji yang serius, kuasai ilmu syar'i, tapi jangan melupakan ilmu profesi kan gitu. Ilmu syar'i untuk cari ganjaran, ilmu profesi untuk cari bayaran. Nah, itu. Nah, maka kita itu serius cari akhirat, tapi tidak boleh melupakan dunia. Nah, dalam rangka tidak boleh melupakan dunia, minimal kita dalam konteks wal asri itu, kita punya bimbingan singkat, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang demi waktu sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Pasti rugi kecuali kalau kita mengisi waktu itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti tadi mengimani Islam, mengilmui Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam dan bersabar di dalam beriman, berilmu, beramal dan berdakwah atau berjihad. Itu. Nah, oleh karena itu besok kita di akhirat akan dimintai pertanggungjawab tentang 4 hal itu. Jadi setiap anak Adam nanti ketika dibangkitkan kembali sesudah mati di akhirat, sebelum beranjak dia akan ditanya tentang 4 hal. Yang pertama tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Yang kedua tentang masa mudanya, untuk apa dilewati. Yang ketiga tentang hartanya, diaudit dari mana dia mendapatkan anggaran pendapatannya bagaimana,
Dan kemana menginfakkannya, pengeluarannya, pembelanjaannya bagaimana. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat tentang ilmunya, apa yang telah diperbuat dengannya. Jadi untuk sukses dunia akhirat, Allah memberikan 4 variabel. Memberikan umur sebagai simbol waktu, memberikan masa muda sebagai simbol SDM, memberikan harta atau rezeki sebagai anggaran, fasilitas, dan memberikan ilmu sebagai SOP untuk menjalani hidup yang benar. Jadi 4 itu besok yang akan ditanya. Tentang umur, tentang masa muda, tentang harta, dan tentang ilmu. Kalau kita bisa mengelola 4 kenikmatan ini, insya Allah kita akan jadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Nah, yang kita bicarakan adalah tentang umur. Jadi sebelum masuk ke rumah tangga, keluarga, saya ingin menyampaikan sedikit tentang manajemen umur dalam perspektif Islam. Sehingga kita tahu nanti menikah itu dalam konteks untuk umur berapa itu. Untuk bisa digunakan untuk mensyukuri umur kapan itu. Sehingga kita tahu kapan seharusnya kita menikah itu kapan. Dan kapan kita suatu saat siap untuk berpisah. Kalau tidak mendahului pasangan, ya didahului pasangan. Karena ada saatnya kita sendiri dan ada saatnya kita harus bersama dengan orang lain dalam hidup itu. Nah, saudara sekalian saya hormati, di dalam Islam, Allah menyampaikan manusia hidup di dunia itu yang normal melewati 3 fase. 3 fase besar. Silakan nanti baca surat Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, tsumma ja'ala min ba'din quwwatin dha'fa wa saibah. Dialah Allah yang menjadikan kamu dari lemah. Ketika kita baru lahir, ketika kita itu tidak berdaya apa-apa, kita lemah, ringkih. Nah, setelah lemah, Allah memproses menjadikan kamu menjadi kuat. Kira-kira antara usia 20 sampai 60 itu usia kuat dan puncaknya nanti 40. Setelah kuat, kamu akan menjadi lemah dan beruban. Lemah yang pesimis. Jadi manusia itu sehebat apapun yang sekarang jadi presiden, jadi menteri, jadi dekan, jadi rektor, jadi ustadz terkenal, menjadi orang hebat, orang kuat, sebetulnya didampingi oleh 2 kelemahan. Lemah yang sifatnya optimis, dan yang kedua adalah lemah yang sifatnya pesimis. Lemah dalam rangka potensi untuk menuju puncak, dan lemah dalam konteks untuk turun. Nah, jadi ada 3 fase. Yaitu lemah, kuat, setelah itu akan lemah dan beruban. Nah, dalam proses 3 tadi, tunas, puncak, tumbang, kebangkitan, keemasan, dan kehancuran, muda, dewasa, dan tua itu sebagai siklus sejarah kita. Kalau orang Jawa bilang simle bung pring tunggak itu, lewat 3 fase itu, Allah ngasih kapan? Lamanya berapa? Dalam hadis nyatakan hasadu ummati minas sitina ila sabain. Harapan hidup umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kita di dunia ini rata-rata hanya diberi waktu oleh Allah antara 60 sampai 70 tahun. Itu pun sebetulnya kalau kita pakai kalender Islam, ukurannya adalah kalender Komariah, bukan kalender Samsiah. Jadi Nabi itu wafat usia 63 tahun, itu 63 tahun Komariah. Kalau kita kruskan dengan tahun yang kita pakai, tahun Samsiah, ya, Miladiah, itu Nabi wafat kira-kira usia 61 tahunan, lebih sedikit. Ya seusia saya lah Nabi itu wafat. Itu kira-kira masih sangat muda sebetulnya Nabi wafat karena beliau 63 tahun Komariah. Kalau dikuruskan dengan Samsiah itu ya dihitung aja karena setiap tahun selisih 11 hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, data hidup kita dulu hanya 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih, tapi juga ada yang kurang. Itu. Tapi sekitar itulah. Ya kalau usia harapan hidup orang Indonesia agak banyak lah, rata-rata 70-an tahun. Kalau DIY 73, kalau Sleman 75. Jadi Sleman itu konon katanya rakyatnya memiliki usia harapan hidup paling panjang di antara daerah-daerah yang lain. Nah, kembali tadi,
usia 60 sampai 70. Oke lah, kita punya program, ya, berharap paling tidak kita di dunia usia 80 tahun. Ya, kalau saya ya berharap kalau bisa ya mati itu tidak lebih dari usia 80 kalau bisa. Apalagi kok sebelum 80 sudah sakit-sakitan, komplikasi, ya kayaknya menderita hidup itu. Jadi cukuplah kita punya gambaran, punya harapan hidup kita di dunia itu rata-rata nanti 80 tahun. Nah, kalau kita 80 tahun berarti kita sudah punya program. Kalau untuk tunas puncak tumbang berarti programnya apa? Kalau saya sering menyampaikan di berbagai macam forum, programnya adalah memanage usia per 20 tahunan. Per 20 tahun. Ya, 0 sampai 20 untuk apa? 20 sampai 40 untuk apa? 40 sampai 60 untuk apa? Dan 60 sampai akhir hayat itu untuk apa? Sehingga kita nanti ketika di akhirat, ketika bangkit kembali ditanya, untuk apa umur yang telah diberikan oleh Allah? Untuk apa dihabiskan? Ya kita bisa jawab. Saat 0 sampai 20 tahun saya gunakan untuk ini. Saat 20 sampai 40 saya gunakan untuk ini. Saat saya dikasih umur anugerah 40 sampai 60 saya gunakan. Kalau saya dikasih umur panjang 60 saya gunakan untuk ini. Nah, sehingga kapanpun kita mati dalam konteks jihad. Mati dalam konteks berproses mengikuti tuntunan. Kenapa kok usia per 20 tahun saya mengambil usia tengah? Yakni usia 40 tahun itu usia puncak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin dalilnya bisa membaca surat Al-Ahqaf. Surat nomor 46 ayat 15 sampai 16 itu adalah menceritakan tentang proses manusia untuk tunas puncak dan siap-siap untuk tumbang. Gitu. Ayatnya agak panjang itu. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra. Nah, itu di tengah-tengah ayat ada kalimat hatta idza balagha suddahu wa balagha arba'ina sanah. Kalau orang itu sudah dewasa, sudah kuat, usianya sudah 40 tahun. Jadi saya mengambil titik tengah usia puncak itu adalah usia 40 tahun. Nah, berarti kita punya waktu untuk proses menuju puncak dibagi dua, 0 sampai 20 dan 20 sampai 40 tahun. Nah, untuk menuju turun 40 sampai 60 dan 60 sampai akhir hayat tadi. Kalau kita punya prediksi kira-kira usia mendekati 80 tahun atau lebih atau kurang. Nah, jadi kita harus punya cara pandang begitu. 40 tahun sebagai usia puncak. Nah, singkat-singkat karena waktu yang terbatas, ini biasanya saya sampaikan dalam waktu 2 jam, tapi karena kita bersambung ya 1 jam saja, nanti mungkin ada tanya jawab sedikit, ya silahkan. Nah, singkat-singkat, Bapak-Bapak Ibu, yang pertama adalah usia 0 sampai 20. Itu stressingnya apa? Jadi bagi adik-adik yang usianya sebelum 20, itu harus tahu apa yang harus saya lakukan. Dan Bapak Ibu yang sudah punya putra-putri, tugasnya apa? Bagaimana anak-anak ini bisa mensyukuri fase 0 sampai 20. Nah, kalau kita baca surat An-Nahl ayat 78, surat 16 ayat 78, Allah menyatakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah lah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tanpa ilmu. Kemudian Allah menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Jadi setiap manusia itu ketika lahir tidak ada yang punya ilmu. Hanya oleh Allah diberi 3 alat. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Makanya ini kalau dalam proses belajar mengajar, ustadz itu harus kelihatan oleh yang diajari, meskipun itu ahwat. Karena apa? Karena untuk sampainya ilmu itu Allah menyiapkan 3 alat, pendengaran, penglihatan, dan hati. Kenapa nonton TV itu kok lebih mengesankan ketimbang mendengarkan radio? Ya, karena TV semuanya dipakai, pendengarannya, penglihatannya,
dan hatinya. Kalau radio paling cuma pendengaran, hatinya nyambung apa tidak. Maka sekarang guru-guru pusing ketika harus ngajari anak-anak pakai online. Tidak pakai offline itu, tidak masuk itu. Nah itu. Maka banyak ayat-ayat yang dikaitkan dengan misalnya surat Bani Israil ayat 36. Janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ilmu itu kaitannya dengan 3 tadi. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, kembali ke fokus. Jadi tentang masalah mensyukuri usia 0 sampai 20 tahun. Nah, untuk apa tadi? Untuk mengembangkan ilmu. Kalau saya menyebut usia 0 sampai 20 untuk menjadi manusia yang berprestasi. Usahakan kalau kita sudah usia 20, anak-anak kita sudah usia 20, anak kita sudah punya 3 prestasi. Kalau di dalam surat Al-Imran 190-191 menjadi ulil albab. Ulil albab itu orang yang punya 3 prestasi. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia sebagai ahli zikir, ahli dalam bidang zikir. Saat berdiri, duduk dan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, ahli fikir. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Dia ahli ikhtiar, ahli amal. Nah, jadi pendidikan kita itu seharusnya mampu melahirkan setiap anak manusia usia 20 tahun punya 3 keahlian. Saya ngira-ngira saja, orang yang sudah punya 3 keahlian inilah nanti yang siap nikah. Maka dalam Islam keluarga itu tidak disebut usrah menurut Quran. Tapi disebut konsep al-ahlu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan ahlimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Itu. Perintahkanlah kepada ahlimu untuk sholat dan sabarlah dalam menjalankannya. Keluarga Nabi juga disebut sebagai ahlul bait. Nah, artinya apa? Orang yang membangun rumah tangga Islami adalah orang yang ingin menguji keahlian dengan pasangannya. Maka sebelum nikah, usia 20 itu sudah harus punya 3 keahlian. Ahli dzikir, ahli fikir, dan ahli ikhtiar. Nah, jadi usahakan yang muda-muda sebelum nikah sudah harus punya 3 ilmu tadi. Ilmu syar'i untuk menghidupkan hati, ilmu profesi untuk menghidupkan otak, ilmu bela diri untuk menghidupkan otot. Maka kalau saya dulu di SD, itu di tembok-tembok SD saya itu ada 3 semangat. Takwa, cerdas, terampil. Nah, jadi takwa itu prestasi hati. Cerdas itu prestasi otak. Terampil itu adalah prestasi otot. Makanya anak muda harus selalu punya 3 kesibukan, ahli dzikir, olah rasa, olah rasio, dan olahraga. Afektifnya, kognitifnya, dan psikomotoriknya hidup. Kalau dilombakan dia juara. Maka anak-anak usia ini ada sering diadakan lomba. Siapa yang paling berprestasi? Lomba hafal Quran. Lomba ini itu masalah hati, ilmu syar'i, lomba matematika, kimia, fisika, olimpiade itu kan untuk itu. Termasuk juga lomba olahraga, lomba lari, atletik, macam-macam itu. Itu manusia usia 20 hendaknya punya 3 prestasi. Nah, prestasi hati, prestasi otak, dan prestasi otot. Dengan begitu dia akan menjadi pribadi insan kamil yang sensitif, kreatif, dan produktif. Takwa, cerdas, dan terampil. Atine tertib, uteke lantip, tangane urip. Ngerti, pinter, tur prigel. Iso dikir, pinter mikir, gelem ngrewangi dangir karo beda lek duwe musuh wani mlintir. Nah, ilmu syar'i untuk menghadapi masalah moralitas, ilmu profesi untuk menghadapi masalah kreativitas, dan ilmu bela diri untuk menghadapi masalah kriminalitas. Sehingga nanti ketika sudah jadi tokoh, usia 20-40 sudah hidup dalam kenyataan, sudah tidak jadi siswa lagi, tidak mahasiswa lagi, dia punya 3 prestasi. Ilmu profesi, ilmu syar'i untuk bisa kerja ikhlas, ilmu profesi untuk bisa kerja cerdas, dan ilmu bela diri untuk bisa kerja keras.
Kalau kita pemudanya mengandalkan kerja keras, kerja otot, nanti paling rezekinya cuma pas. Kalau kita hanya kerja keras ditambah kerja cerdas, nanti rezekinya paling hanya lebih luas. Tapi kalau kita kerja keras, kerja cerdas, dan kita bisa kerja ikhlas, maka Allah janjikan rezeki yang tanpa batas. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Sebetulnya diharapkan ketika usia 20 tahun kita sudah siap tadi, siap untuk mendapatkan rezeki yang bi ghairi hisab. Sehingga nanti ketika menikah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak akan rasa sedih. Ketika ditanya mertua, anakku mau dikasih makan apa? Dia nggak takut. Karena apa? Karena dia sudah punya keahlian, punya prestasi. Itu. Ditanya anakku mau dikasih makan apa aja nggak bisa jawab. Mereka jawabnya gampang lah. Biasanya makan apa Pak? Apa ada orang nikah nggak bisa makan? Kan nggak ada. Nah itu jadi mas-mas, mbak-mbak yang masih muda ya tolong sebelum nikah Anda ahli. Itu yang laki-laki ya baik laki-laki harus ahli ilmu syar'i, ahli ilmu profesi dan ahli ilmu biladis sehingga nanti ketika menikah itu membentuk keluarga konsep al-ahlu tadi, ahliyah. Itu. Jadi itu jangan sampai kita menikah tanpa ilmu. Jelas Allah nyindir dalam surat Az-Zumar ayat 9. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Itu jelas, tidak usah dijawab. Itu. Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Makanya ilmu itu adalah jembatan antara kesulitan dan kemudahan. Jadi manusia itu oleh Allah akan dihadapkan dengan kesulitan, tapi Allah janji di balik kesulitan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Tapi untuk merubah yang sulit menjadi mudah itu adalah dengan ilmu. Maka dalam bahasa manusia sebenarnya tidak ada yang sulit, yang ada adalah ketidakadaan ilmu. Kalau kita nanti menikah ingin mudah, ya nikahlah berdasarkan ilmu tadi. Kumpulannya orang-orang yang ahli ya, di bidangnya masing-masing. Ya paling tidak yang laki-laki nanti dalam rumah tangga ahli sebagai suami dan bapak, dan yang wanita ahli sebagai istri dan ibu. Itu paling tidak. Nah, saudara sekalian, itu 0 sampai 20. Maka sistem pendidikan Islam itu adalah pendidikan Islam terpadu itu. IT itu terpadu. Terpadunya 3 ilmu. Ilmu syar'i, ilmu profesi, dan bela diri. Maka saya juga ingin ikut-ikutan membuktikan konsep ini. Maka saya buka Miftahun Najah Islamic Boarding School. Ada SMP, MTS-nya, ada aliyahnya. Maka di situ dikasih 3 ilmu tadi. Ilmu syar'i, ilmu profesi, dan ilmu bela diri. Diharapkan anak lulus aliyah SMA itu sudah hafal 30 juz, sudah ngerti fikih, sudah ngerti, pokoknya kita nggak akan mengalami kesulitan. Bagaimana kalau jatuh cinta, dia sudah punya ilmunya. Itu konsep kami. Nah, tapi dia juga punya ilmu profesi, siap-siap untuk bisa diterima di perguruan tinggi manapun itu diusahakan bisa. Tapi juga punya ilmu bela diri, belajar memanah. Kalau naik kuda saya belum kuat beli kuda, tapi memanah sudah ada, karate, renang, ya minimal ilmu bela diri pasif lah, lari dan sembunyi itu. Jadi kalau mahasiswa kalau tidak punya ilmu bela diri pasif itu hanya punya ilmu syar'i, profesi, demonstrasi, caci maki Pak Jokowi, dikejar polisi, nggak bisa lari, nggak bisa sembunyi, mati sampean gitu. Nah, maka oleh karena itu di tengah-tengah kuliah itu kita hendaknya belajar ilmu syar'i dan belajar ilmu bela diri. Nah itu 3 tuh. Yang kedua, usia 20 sampai 40 itu untuk apa? Kalau 0 sampai 20 tahun untuk orang menjadi orang yang berprestasi, 20-40 tahun target kita adalah untuk menjadi orang sukses. Orang yang dianggap berhasil. Biasanya kalau sukses itu yang menilai aspek eksternal. Orang tua menganggap kita sukses, tetangga menganggap kita sukses, teman-teman menganggap kita berhasil. Itu. Nah, apa indikasi kesuksesan itu? Silahkan nanti baca surat Al-Imran ayat 14. Nah, jadi usahakan yang muda-muda
Itu mumpung belum terlanjur itu. Kalau saya kan korban keterlanjuran sistem, nggak ada yang ngajari dulu, harus nyari sendiri. Tapi alhamdulillah Allah memberi, meskipun agak terlambat. Jadi usahakan 0 sampai 20-40 tahun tadi dengan ilmu syar'i, ilmu profesi, dengan bela diri tadi, dengan kerja ikhlas, kerja cerdas dan kerja keras tadi, dengan moralitas, dengan kreativitas dan siap menghadapi masalah kriminalitas tadi, takwa, cerdas namanya kita targetkan 6, 20 tahun. Itu sudah mulai berpikir 6. Suyina linnasi hubus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahab wal fiddah wal khayl musawamah wal an'am wal has. Dzalika mataul hayatid dunya. Ini perhiasan dunia, aksesori yang nampak, yang orang sering memuji kita, itu ada 6 indikasi. Itu. Surat Al Imran ayat 14 itu. Pertama apa? Suyina linnasi hubus syahwati minan nisa. Allah memberikan hiasan, dorongan, syahwat terhadap lawan jenis. Jadi kalau kita usia 20 tahun kok belum tertarik dengan lawan jenis, itu berarti kita abnormal. Jadi jatuh cinta itu anugerah. Jatuh cinta itu nikmat. Bahkan jatuh cinta itu tidak dosa. Nyebut orang yang dicinta itu sebenarnya nggak dosa, Mas. Misalnya kalau ada di asrama sekian ikhwan itu kok nyebut-nyebut kehebatan akhwat atau sebaliknya, itu orang dosa aja nih. Silakan baca surat Al-Baqarah 235. Yang dosa kan takrobus zinanya, mendekati zinanya itu yang dosa. Tapi jatuh cintanya orang dosa. Hanya ngerseki hati aja lah. Hanya kaitannya dengan tasgiyatun nufus, bukan dengan kaitan dosa. Karena cinta itu yang memberi Allah. Justru tidak normal kalau kita membunuh rasa itu dengan lawan jenis. Karena apa? Tadi salah satu tanda orang normal, nah, maka usia 20 sudah persiapan untuk bertemu dengan lawan jenis yang halal itu. Mampu melampiaskan syahwat secara terhormat, dan itu nikah. Jadi idealnya nikah itu ya usia-usia itu bagi orang biasa. Kalau memang jadi tokoh, mungkin seperti Nabi ditunda jadi 25 tahun karena tokoh. Ya ibaratnya tokoh minimal ya harus S2 atau S3 calon tokoh, itu nunda umur. Tapi kalau orang biasa lulus SMA atau S1 kan ya sekitar itu. Dan alhamdulillah saya punya anak yang nikah 4 itu, anak nomor 1 perempuan itu nikah usia 21 kurang sedikit. Sudah, dan nikah 21. Sekarang anaknya mau 4. Itu. Anak yang nikah yang kedua justru anak nomor 3, nikah kedua. Itu laki-laki. Itu usia 22,5 tahun sudah nikah. Anak yang keempat malah berani itu. Anak keempat malah berani. Usia 21 tahun sudah nikah karena nggak kuliah. Begitu lulusan SMA dia kerja jadi keterampilan, dia bisa cari, dia mandiri, ya sudah dia punya calon, ya langsung nikah. Nggak usah harus ditunggu kaya. Nikah itu nggak harus kaya. Yang penting mampu kan, perintahnya kan mampu. Mampu itu apa? Mampu itu menerima konsekuensi logis dari keputusan yang diambil. Jadi kalau mau nikah disebut mampu, ya kalau nikah ya yang laki-laki mampu sebagai suami dan bapak dengan segala konsekuensinya, yang wanita mampu sebagai istri dan ibu. Maka perintahnya kan ya ma'syaras sabab manis tata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu menikah, maka menikahlah. Jadi semampunya bukan semaunya gitu. Yang diperintah bukan yang mau nikah tapi yang mampu gitu. Maka gunakanlah masa muda untuk menyiapkan kemampuan, bukan untuk menuruti kemauan. Nah, mereka-mereka yang nggak ngaji, mereka yang nggak beragama, yang sekuler kan menggunakan masa muda untuk menuruti kemauan, sampai lupa menyiapkan kemampuan. Begitu kemauannya kebablasan, menuntut tanggung jawab, dia tidak mampu untuk bertanggung jawab. Akhirnya terjadi pengguguran kandungan dan seterusnya itu. Maka gunakanlah tadi masa muda untuk mampu ahli dalam 3 kekuatan tadi. Kekuatan moralitas, kekuatan kreativitas, dan kekuatan menghadapi tantangan kriminalitas tadi. Jadi nikah. Jadi usahakan program nikah itu ya bisa lebih mudah, lebih baik gitu loh. Jadi seharusnya sudah ingin belum yang 20 tahun nikah itu? Ya sudah toh. Nikah, program nikah. Ya paling lambat 25 lah kalau ngikutin Nabi. Paling lambat itu. Itu nanti kalau lebih dari itu nanti jadi Golkar, golongan Kasep Rabi, repot itu. Apalagi kalau wanita. Kalau wanita saya kira tidak harus, kan kadang orang tua kita sering sok menyamakan laki-laki dan perempuan itu.
Pokoknya baru boleh nikah kalau selesai kuliah S2 dan sudah mapan. Nah, kan syarat yang tidak harus begitu. Itu bukan harga mati. S2 kan bisa ditempuh sambil nikah gitu. Orang-orang dulu S2-nya setelah nikah itu, S3-nya setelah punya anak. Kenapa harus ya lebih awal lebih baik. Nah itu jadi orang sukses itu orang yang sudah punya, orang yang nikah. Anda sudah sarjana, pekerjaannya sudah mapan, sudah ini. Kalau belum nikah, kemana-mana masih diajak orang gitu loh. Kok masih sendirian, kok jomblo, kok ini. Kapan? Mesti ditanya orang tua. Nikah. Yang kedua, wal banin, anak. Orang sukses itu untuk ukuran dunia adalah akan ditanya anaknya. Nah, itu. Kalau nikah sudah lama kok belum punya anak, kadang-kadang orang tanpa perasaan, kok orang suwe kalau sopo sing gabuk, siapa yang mandul. Padahal memang dia tidak dikaruniai. Tapi itu salah satu ukuran orang sukses itu punya anak. Dan kalau orang dulu anaknya banyak, berbangga-bangga dengan banyaknya anak. Makanya kalau saya ditanya, Pak Didik, anaknya berapa? Cuma 6 kan itu. Tapi kalau orang sekarang kan anak bukan kekayaan, bukan keseluruhan. Anaknya berapa? Sudah 2. Jawaban cuma 6 dengan sudah 2 kan beda. Kalau sudah 2 seakan-akan anak itu beban. Anak sebagai ancaman. Tapi kalau baru 6, anak kan harapan. Nah, berat ringannya masalah kan bukan masalahnya, tapi cara pandangnya. Repot mana punya anak 8 dengan anak 2? Saya kira banyak repot yang anak 2. Kalau anak 6, anak 8, anak ikut orang tua, tapi kalau anak sedikit, orang tua yang ikut anak. Coba nyuapin saja. Tuh, kalau anaknya 1 kan keliling kampung, keliling perumahan nggak habis-habis. Tapi kalau anaknya 8 kan nggak mungkin bawa panci mubeng perumahan. Jadi kita itu sukses. Pertama tadi nikah, punya pasangan hidup. Yang kedua punya anak. Yang ketiga Pak, orang sukses, dan ini harus kita capai sebelum usia berapa? Wal qanatiril muqantarati minadz dzahabil fiddah. Punya harta yang banyak dari jenis emas dan perak. Punya alat tukar, alat transaksi untuk mendapat sesuatu. Kalau zaman dulu itu adalah emas dan perak. Kalau sekarang uang. Artinya usahakan kita setelah nikah, punya anak, bisa nabung. Itu. Punya aset, punya tabungan, emas dan perak. Ya, punya ATM, gold dan silver itu. Pendapatan kita lebih banyak daripada pengeluaran kita. Jadi urutannya begitu. Menikah, punya anak, baru menabung. Jangan dibalik. Menabung, punya anak, baru menikah. Kan banyak orang sekarang itu. Nah urutannya begitu. Menikah dulu, meskipun masing-masing dari min, belum punya apa-apa. Itu. Berani, bismillah. Berani loh, bukan nekat loh. Yang dituntut adalah berani, bukan nekat. Kita kan harus bisa bedakan antara berani dengan nekat. Antara taktik dengan takut. Antara sabar dengan pengecut. Itu kadang-kadang kan tipis. Ya, kita berani, bukan nekat. Bismillah, berangkat dari saya dulu nikahnya berangkat dari min, bukan dari nol. Jadi untuk persiapan nikah saya dari hutang dulu. Jadi bukan dari nabung dulu. Jadi menikah, kemudian baru punya anak, setelah itu nabung. Nah yang keempat apa? Orang sukses, wal khail musawamah, punya kuda pilihan. Kuda pilihan, alat transportasi yang kakinya 4, bodinya kuat, jalannya cepat, dipandang memikat itu. Jadi transportasi yang berfungsi dan bergengsi. Karena apa? Untuk membawa anak, membawa istri dan anak itu harus roda 4. Maka motor yang dibelikan orang tua ketika kuliah wis diwakaf wae gitu loh. Diganti dengan yang roda 4. Ya, idealnya Alphard lah idealnya. Kalau nggak bisa Alphard ya Pajero atau Fortuner. Ya minimal Ayla atau Agia lah itu. Ya, ketika sudah punya anak itu anak kita nggak kehujanan itu. Urutannya kan begitu sih. Jadi bukan hasil kredit loh, tapi hasil menabung. Jadi menikah, punya anak, punya tabungan, punya kendaraan roda 4. Namanya kuda pilihan. Nabi punya onta qaswah. Nah, itu yang digunakan untuk hijrah itu. Nah, itu mahal sekali itu. Indahnya saja 6 bulan Abu Bakar untuk melatih supaya punya onta yang kuat untuk jalan hijrah itu. Nah, yang kelima apa? Yang kelima adalah wal an'am, binatang ternak. Binatang ternak itu simbol aset, kekayaan yang dinamis. Binatang ternak itu bisa besar, bisa bertelur, dan bisa beranak. Artinya usahakan kita punya ekonomi yang dinamis. Kalau kita pegawai negeri, ya pangkat kita naik, gaji kita semakin besar. Kalau kita bisnis, ya bisnis kita tumbuh berkembang. Meskipun mengalir dari penjual bensin di pinggir jalan, tapi lama-lama punya pom bensin kan gitu. Jadi hidup yang apa?
punya kekayaan yang dinamis. Ternak kita tadi, ternak itu bisa besar, bisa bertelur, bisa beranak. Ekonomi yang berkembang biak, yang tumbuh. Nah, terakhir, usia 40 usahakan kita sudah walhas, punya sawah ladang. Punya sawah ladang. Sawah ladang itu dalam bahasa petani itu adalah aset kekayaan untuk jaminan hari tua. Jadi kalau petani sawahnya luas, ladangnya lebar, dia tanpa bertani, tanpa ke sawah, nanti kalau panen sudah ada yang setor. Jadi kalau pengusaha dia sudah jadi komisaris. Jadi kalau di desa ya punya kelapa sawit 10 hektar, karetnya 5 hektar, tambaknya 2 hektar, burung lawetnya 3 rumah. Itu kan sudah ungkang-ungkang. Ya kalau di kota minimal punya kos-kosan 24 kamar. Insya Allah dengan kos-kosan 24 kamar, besok kalau anak sudah pergi semua, tinggal berdua, sudah tanpa kerja, sudah ada yang setori kos-kosan. Dia bisa berinfak, bisa berkorban, bisa umroh dari situ tanpa merepotkan orang lain. Jadi usahakan itu. Ini kapan waktunya? 20 sampai 40 tahun. Dengan ilmu syar'i, ilmu profesi, ilmu bela diri tadi, kita meraih 6 target. Menikah, punya anak, menabung, punya kendaraan roda 4, punya ekonomi yang dinamis, dan punya jaminan hari tua. Nyicil ayam. Itu. Maka usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, siap ke Gua Hira. Karena beliau sudah jadi komisaris, bukan jadi pedagang. Bukan jadi pengusaha di lama, tapi sudah jadi komisaris. Sehingga meskipun ditinggal ke Gua Hira, usahanya tetap jalan. Nah, itu. Nah, jadi anak-anak juga sudah bisa mandiri, istri sudah tidak butuh manja lagi karena sudah mapan. Nabi 40 tahun sudah tahanut ke Gua Hira. Untuk apa? Untuk merubah dari prestasi, sukses, target ketiga 40-60 untuk menjadi orang bahagia. Coba lihat aja, apakah orang-orang yang berprestasi ketika kita masih sekolah dulu itu lebih sukses dari kita? Lebih bahagia? Belum tentu. Saya banyak teman-teman saya yang juara kelas, nasibnya lebih baik saya ketimbang mereka. Jadi prestasi bukan jaminan. Kalau tidak diusahakan terus berjihad, nanti belum tentu bahagia. Coba ada Anda sekarang kalau melihat orang sudah menikah, anak mungkin istrinya lebih dari 1, kemudian anaknya banyak, asetnya di mana-mana, mobilnya mewah-mewah, ketika Anda tanya, enak ya jenengan, enak ya Anda. Kira-kira jawabannya gimana? Anda saja yang melihat, saya yang merasakan, ya kan? Belum tentu orang sukses itu bahagia. Nah, maka usia 40-60 tahun terus meraih prestasi bisa terus dijalankan, kesuksesan terus ditingkatkan, tapi sebetulnya persnelingnya, giginya sudah berubah kepada target kebahagiaan, kepuasan, ketenangan. Maka dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 itu, surat 46 ayat 15 tadi, ada 5 indikasi orang bahagia. Jadi digunakan prestasi kita, kesuksesan kita untuk meraih 5 hal. Itu. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Yang pertama apa? Mensyukuri 2 nikmat. Rabbi ausi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wala walidayya. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk, kesadaran untuk mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku 20-40 dan nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tuaku 0 sampai 20. Jadi ketika kita usia 40 tahun harus sadar ada 2 nikmat yang kita dapatkan. Nikmat yang Kau berikan kepadaku hasil prestasi mencari ikhtiar tadi. Nah, nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tuaku yang membiayai kuliahku, yang menyekolahkan aku dan ngasih makanan, itu kan orang tua. Jadi 2, disyukuri. Mencari tetap, tapi mensyukuri yang ditingkatkan. Jangan terjebak, sibuk mencari tapi nggak sempat menikmati. Sibuk menumpuk nggak sempat memanfaatkan. Sibuk ikhtiar nggak pandai bersyukur. Coba sibuk cari makan nggak sempat makan. Untuk apa kita cari? Penjual gudeg saking larisnya nggak sempat sarapan, nggak gimana? Sibuk bangun rumah nggak pernah di rumah tapi nggak tahu-tahu di penjara. Punya rumah 2, yang satu baik, yang satu jelek, yang ditempati, yang jelek, yang baik dikontrakkan sampai mati belum menempati. Menikah, kira-kira Mas Pur besok kalau menikah cari istri yang berfungsi apa cari istri yang bergengsi? Cari yang berfungsi, Tat. Nah, ya kan nyari istri, dapat istri yang istri untuk gengsi apa untuk fungsi? Kan sekarang banyak orang-orang laki-laki yang tidak satria menikah cari istri untuk gengsi.
yang sarjana, yang sudah bekerja, yang mapan, kerja di tempat-tempat terhormat. Tapi kan dia nggak bisa ngambil fungsi. Karena sering dimutasi istrinya. Ayo, kok di sana, kok di sini. Ya mestinya bisa memfungsikan seminggu 2 kali, bisa jadi sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Kan eman-eman. Karena LDR. Jadi kan banyak orang-orang sekarang itu enggak bahagia hidupnya. Karena apa? Berpikir gengsi, bukan berpikir fungsi. Maka syukuri yang ada, dinikmati. Yang kedua apa? Orang bahagia itu wa an a'mala solehan tardohu. Berilah aku kesempatan untuk beramal soleh yang kau ridhoi, yang ikhlas, bukan untuk mencari balasan dari makhluk. Itu. Kalau kita berharap kepada makhluk, kepada istri, kepada orang lain, ya siap-siap bertepuk sebelah tangan. Air susu dibalas dengan air tuba, kasih hati ngerogoh rempelo, ditulung malah mendong, kok yang mulai, kok yang mengakhiri, kok yang berjanji, kok yang mengingkari. Itu. Atau tak tanduri suket apa pari di basing tuku suket teki kan itu kan gitu. Ya itu siap-siap menderita, harus ikhlas. Yang balas itu Allah. Jadi ketika suami istri tidak saling berharap, tapi saling memberi. Itu. Hanya memberi, tak harap kembali, bagaikan sang surya menyinari dunia. Itu. Kalau kita berharap kepada istri, saya sering dikecewakan istri, Mas. Apalagi mengecewakan, lebih sering lagi kan itu. Ya, makanya itu bahagia itu ketika kita tidak berharap kepada makhluk, cari ridho Allah. Kepada anak itu cinta ibu sepanjang jalan, cinta anak cuma sepanjang galah itu. Kalau orang tua berharap kalau ini anak saya investasi di masa depan, tempat bergantung di hari tua, ya siap-siap besok kecewa karena tua. Jangankan anak membantu orang tua, malah dititipi putu 5, repot sampean gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ini wa aslih li fi dzurriyyati. Berilah aku kesuksesan dengan suksesnya anak cucuku. Jadi usia 40-60 bukan untuk reproduksi lagi, bukan untuk nambah anak lagi, tapi untuk meningkatkan kualitas anak. Bukan anak biologis, tapi anak historis. Anak ideologis. Anak sing iso mikul dhuwur mendem jero, mengangkat martabat, menjaga rahasia. Karena kalau anak kita sudah balik, kita akan ada istilah anak pola bapak keprada. Aktivitas anak nanti akan berdampak, berimbas kepada orang tua. Kalau anak-anak kita soleh kayak anak Esopoto, tapi kalau anak kita lalu, ayo anak saya koyono. Jadi usahakan usia 40-60 untuk mensolehkan anak. Anak yang bisa berbakti, minimal anak kalau di rumah bisa berbakti, kalau di luar rumah bisa berprestasi. Kalau di rumah menyenangkan, kalau di luar rumah menenteramkan. Sekarang kan banyak orang tua kalau anaknya di rumah susah, kalau anaknya pergi jadi gelisah kan itu. Nah, kemudian yang keempat, ini tubtu ilaik. Usia 40-60 untuk tobat. Tobatnya apa? Merevisi langkah-langkah dulu. Dulu ketika menanjak menuju puncak, pasti pernah menginjak-injak hak. Dan setiap orang menginjak hak, entah hak orang tua, hak guru, hak atasan, bawahan, pasangan, itu pasti menyimpan becak dalam dada dan otak. Pada usia 40 tahun, dada dan otak kita, jantung dan otak kita sudah mulai ada degeneratif, sudah mulai turun kemampuannya. Kalau masih dipenuhi dengan beban, dosa, dia akan kemungkinan serangan jantung dan stroke. Jadi untuk meringankan beban itu, untuk bahagia, bertobat, damai dengan segala masa lalu. Dosa-dosa kita lepaskan yang membebani hati dan otak. Yang terakhir, usia 40-60 adalah wa ini minal muslimin. Jadi kalau sudah 40 menjelang 60, jangan untuk bersaing ngalahkan yang muda. Itu untuk menuju turun. Untuk supaya apa? Kita itu soft landing, bukan hard landing. Persiapan untuk... Nah, terakhir, 60 sampai akhir hayat, untuk apa? Untuk menjadi orang yang beruntung. Itu. Jadi usia 60 ke atas untuk menjadi orang yang beruntung. Itu, prestasi sudah, sukses sudah, bahagia sudah, kita harus beruntung. Karena apa? Usia 60 itu usia harapan hidup minimal rata-rata. Ya, usia Halo? Halo, nyambung Tat. Barusan hilang Tat. Ya, ini tersentuh. Jadi usia 60 itu adalah usia untuk apa? Untuk beruntung. Ibaratnya tadi usia 60 itu adalah usia harapan hidup rata-rata minimal. Artinya ibarat perusahaan itu usia 60 sudah 30 Desember. Persiapan untuk tutup buku. Nah, kalau kita sebagai orang yang berusaha, berjuang, berikhtiar,
ketika tutup buku, kita akan punya 3 kemungkinan. Menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang impas, atau menjadi orang yang rugi. Itu hanya 3 kemungkinan. Hasil akhir kita itu, ya kalau mahasiswa, kita nanti akan tidak lulus, atau sekedar lulus, apa lulus cum laude. Beruntung, impas, atau ya untung, impas, atau rugi. Maka kita berharap untuk menjadi orang yang beruntung. Itu. Hasil perjuangan adalah beruntung. Nah, makanya orang yang beruntung apa? Indikasinya ketika sebelum mati dia sudah punya 3. Itu. Ketika anak Adam mati, semua amalnya terputus kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tua. Jadi ketika 60 tahun, stressing kita adalah bagaimana kita yang punya harta, punya monumen, punya masjid, punya pesantren, atau ikut bangun itu. Supaya tetap mengirimkan pahala. Atau yang kedua, kita punya ilmu yang bermanfaat. Ilmu kita wariskan. Jadi guru ya kita nulis buku, kita rekaman, dan seterusnya itu. Nah, kemudian kita punya anak soleh, baik anak kandung, anak asuh, anak buah, atau anak didik yang nyambung ke kita meskipun kita sudah mati. Maka usia 60 tahun, hendaknya kita bisa memahami surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam jamaah hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kaitannya dengan keluarga apa? Untuk menjadi prestasi, menjadi orang beruntung, kita bisa sendiri. Bahkan lebih enak sendirian. Jadi kalau mas-mas, mbak-mbak, pengen sekolahnya tadi prestasi enak, nggak usah nikah dulu, nggak usah pacaran, macam-macam. Fokus berprestasi, itu sendirian. Nah, nanti ketika kita menjadi transisi 60 ke atas, itu tidak harus bareng-bareng. Karena mungkin kita meninggalkan salah satu atau ditinggal. Maka harus siap-siap untuk beruntung sendirian, tanpa ada yang mendampingi. Itu. Bahkan banyak ibu-ibu yang sudah merasa bebas ketimbang punya suami yang sering menghambat untuk menjadi orang yang beruntung. Nah, menikah itu dibutuhkan kapan? Saat kita ingin menjadi orang sukses, dan saat kita ingin menjadi orang bahagia. Nah, jadi 20 sampai 40 untuk meraih 6 tadi tidak mungkin kalau kita nggak nikah. Nggak berkeluarga. Untuk menjadi orang bahagia, memiliki surat Al-Ahqaf 15 tadi, tidak mungkin kalau kita tidak punya rumah tangga atau keluarga. Jadi sebetulnya berkeluarga, berumah tangga, itu adalah kebutuhan kita dalam rangka untuk meraih kesuksesan dan meraih kebahagiaan. Kalau untuk meraih prestasi, meraih keberuntungan, itu tidak harus menikah. Bisa sendirian. Nah, bahkan untuk berprestasi kadang-kadang menikah jadi hambatan kan gitu. Untuk menguasai ilmu, untuk belajar, untuk ini menikah jadi hambatan. Tapi untuk punya anak, untuk ini kan harus nikah. Untuk bahagia itu kan harus nikah. Nah, jadi kita harus tahu petanya. Kenapa manusia disyariatkan menikah? Karena dalam perjalanan hidupnya manusia harusnya, idealnya itu menjadi orang sukses dan menjadi orang bahagia, dunia dan akhirat. Dan untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan itu tidak mungkin sendirian. Meskipun dulu ketika berprestasi, dia bisa sendirian, bahkan pasangan jadi pengganggu. Nah, bisa jadi untuk jadi orang beruntung, kita juga akan diganggu oleh pasangan kita. Tapi sekali lagi, untuk menjadi orang sukses, menjadi orang bahagia, kita tidak mungkin sendiri. Dan itulah urgensi nikah di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Islam yang punya cita-cita sukses dunia dan akhirat. Begitu, Mas, kira-kira sudah jam 9, kemudian ada manfaatnya. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk materi yang perdana ini alhamdulillah luar biasa, Tat. Dan alhamdulillah juga tadi dari grup WhatsApp banyak yang merespon terkait urgensi dari materi ini sangat luar biasa. Mohon maaf kepada para jamaah sekalian, untuk pertemuan perdana ini, untuk sesi tanya jawab kita tunda dulu. Jikalau ada yang mau disampaikan, respon ataupun pertanyaan yang
ingin disampaikan, silahkan ditulis di catatan dulu atau bisa disampaikan lewat grup WhatsApp agar nantinya kami sampaikan kepada Ustadz Didik yang insya Allah akan kita bahas bersama di pertemuan pekan depan. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 2 menit di sini, mohon izin untuk sesi pada malam hari ini kita akhirkan di sini. Alhamdulillah tadi dari Ustadz Didik sudah banyak menyadarkan kami semuanya, menyadarkan kita semuanya terkait pentingnya kita memanage dari semua target-target umur, karena memang waktu itu ibarat busur panah yang sekali jalan, semua keputusan yang kita lakukan tidak bisa ditarik kembali. Sampai-sampai ini juga kritikan kepada saya, Tat, mohon maaf saya juga langsung langsung terkena di sini, karena posisi di saat ini umur saya lebih dari 25 dan belum nikah juga. Ya, mungkin seperti itu untuk sesi malam hari ini. Mohon maaf. Belum mampu, Mas. Kemarin belum diizinkan, Tat. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini sudah diizinkan, Tat. Tahun 2021. Ya, mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kita akhirkan dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.